Ada brand-brand yang lo tolak nggak? Banyak. Kenapa? Seperti Pampers anjing. Belum, saya nggak punya anjing ya. Iya. Biasanya tuh yang gue tolak tuh yang nggak sesuai sama terms and condition gue gitu, yang kayak Pembesar payudara. iya itu nggak mungkin. Pemutih Tapi kulit. mungkin sih gue terima kalau lagi butuh banget ya. Iya. Butuh banget lu tete lu gede. Enggak. Lagi butuh uang. maksudnya. Lagi butuh uang. Sorry. Kalau TikTok follow-nya komennya gini. Willy Salim lagi live gitu. Iya. Sekarang. Dokter Richard lagi bagi-bagi. Iya, itu juga tuh. Dokter Richard lagi buka handphone. Itu. Bang bagi HP dong bang, aku udah follow kau gitu kan ya. Iya. Gua AFK lagi nih. Ang. Itu Itu apa? ketawa. Sekarang. Ketawa gitu? Ketawa gitu? Iya. Ranking lo. Welcome back to Talk About Surensongnya Indra Jagel. Tutup skincare Darto. Ini anaknya udah berani ngata-ngatain Darto, dia nih parah. Itu aku banyak banget dimarahin orang. Kenapa? Gak boleh kayak gitu, gak sopan, Ca. Jangan kayak gitu ke orang lain. Tapi kan itu ke Om Darto. Iya. Tetep aja. Darto tuh tua gitu-gitu. Iya. Ya kan Dan dia belajar. jadi Sutradarto. Sutradarto benar. Ya, nanti kita minta dia promo di sini ya. Iya. Filmnya nggak Dia- menarik sih. Apa judul filmnya? Modal nekat. Modal nekat. Yoi. Ada Gading, Bab, Tepi ya. Iya. Omes. Ada. Bapak Omen. doang yang nggak mau ya? Enggak. Kenapa? Gua tahu dari awal dia jual nama gua. Gua tahu lu pasti nego jual nama-nama prediksi kan, gua bilang gitu. Bener ternyata. Dia bilang iya. Walah. Tapi Bapak tuh nggak pernah berkonten ya? Kalau Pak Darto tuh masih lumayan ada konten-kontennya ya? Gua nggak pernah lagi. Iya, konten kreator. Darto tuh dia kalau lagi liburan suka Ini plesetan nyari-nyari toko-toko, brand. ya kan? Iya. Betul. Sama bininya biasanya. Sama Ade paling kayak konten-konten gitu doang kan? Iya, story doang. Story doang ya. Gue jarang banget posting. Beneran dah. Iya ya. Bener. Gue sih. jarang buka Instagram juga, jarang buka sosial media juga sekarang. Menghindarilah untuk buka-buka gitu-gituan. Iya. Cuman Lagi kadang-kadang monitor aja. lagi semeraut aja emang sosmed sih. Iya. Tapi kalau menurutku jadi konten kreator tuh ternyata ada orang yang memang bener bisa, Pak. Yang emang entertaining. Yang memang entertaining. Dan gue bener. juga carinya konten-konten yang lucu-lucu aja. Iya. Ini katanya konten yang bintang tamu kali ini istri Bapak suka banget ya? Iya. Konten-konten lucu tuh kayak wasit berat sebelah. Tuh kan konten lucu banget. Iya nggak sih? Bruno Mars juga lagi rame banget itu. Iya. Aku kangen kamu sayang. Sayang. Ini bang, aku butuh duit. Aku butuh gitu-gitu dia nyanyi ya. Iya, Dia iya. nyanyi pakai bahasa Indonesia, Pakai bahasa Pak. Indo. Oh iya si Bruno. Iya, si Bang Bruno itu. Oh, Mas Bruno. Mas Bruno, Iya, bukan Mas Bruno, bener. Apalagi konten kreator yang bisa double cast gitu-gitu tuh aku kayak Oh iya itu keren banget sih. dulu tuh ada kayak Ma Betty tuh Ma Betty kan double iya. cast. Ma Betty tuh banyak banget karakternya. Terus yang lagi rame juga sekarang namanya Kelvin. Kelvin. Stefanio. Luar biasa dia ini. Dipanggilnya Entep. Kelvin Stefanio. Aku kira pertama pas dibilang Kelvin itu yang bukan lo orang. Oh itu Lukman, itu kakek. Kevin, iya, kakek. Itu Lukman namanya. Oh, beda Lukman. lagi. Beda lagi. Udah kita langsung aja ngobrolin sama konten kreator. Sering double cast, karakternya Parah. banyak. Lucu banget. Kontennya rame. Ini kita lihat dulu tapi VT-nya dia kayak Ya. apa. Iya Zizi, pacarku si Lalin tuh treat gue bener-bener kayak princess. Itu mobil dibukain, jigong gue dikorekin, tai anjing gue diserokin, congnya gue dijilatin. Bentar, Rachel, si Lalin sekarang ngerangkap babu? Kagak ya. Dia tuh emang mulia Zi, hatinya lembut kayak pembalut. Dia jam 4 pagi udah standby di rumah gue, guntingin rumput, buangin sampah, sedot ditinja. Iya, dia babu. Tapi lu ngerti kan? Iya, ngerti Rachel. Zi, lu yang langgengnya sama laki lu. Kita semua sayang banget sama lu. Bestie forever, bestie. Yaudah, gue mau cari Lalin dulu. Dia tadi susah banget dihubungin. Bye. Lalin, gue denger kan lu makin bucin ya sama Rachel. Loh, enggak dong sayang. Kan cuma acting. Kan dia yang kasih aku uang jajan. Lalin harus sweet. Miskin sih lu. Muka doang ganteng, dompet gepeng. Lucu banget ya. Dia bisa gitu ya? Dia bisa. Udah. Langsung aja. Ini dia, Kelvin Stefanio.
banget orangnya. Kalem banget. Iya. Kalem banget. Gua Tadi gitu. tuh nyeletuk banget, kayaknya kalem banget. Belum kenal gue soalnya. Serius lu? Wih, Serius, cool loh. banget loh kalau belum kenal. Emang kalau belum kenal tuh harus kenalan. Halo Jegel. Halo, iya. Hai. Udah kenal. Langsung. Emang lu multipolar berarti ya, Vin? Iya, gue pernah masuk RSJ gue. Awal kapan sih konten-konten gitu, Fit? Lu masih inget gak konten pertama lu? Masih. Gue Apa? dulu bikinnya lebih fokus ke orang-orang introvert. Karena gue sebenarnya kan introvert ya. Oh iya. Percaya nggak? Enggak ya? Kalau lihat gitu sih nggak percaya ya. Kalau gini gue percaya. Kalau gini sih iya percaya. Ya gue awalnya bikin kayak gitu itu sekitar bulan Januari tahun lalu lah. Tahun lalu. Baru mulai banget Januari Oh tahun baru? Baru. Aku lihat yang kakak misalnya kayak nyinggung-nyinggung mertua gitu. Oh iya sempat juga itu pertama kali. Emang keresahan pribadi? Enggak sih, mertua saya sangat baik ya. Halo mertua. Mertua gue sangat baik, cuman Halo. banyak. Ketahuan bohong ya, ketahuan. Ada yang berantem nih pulang. Kemarin mertuanya nggak bisa ngomong. Kenapa? Dia baru lihat tutorial menanam lidah mertua. Lidah mertuanya. tanaman. Beda itu tanaman. Ya. Oh, tadi bikin konten double cast itu capek tau, Vin. Kenapa pilihannya Double begitu? Karena pengalaman gue dulu sempet kayak bikin YouTube gitu sama teman, terus tapi tuh kalau banyak orang tuh banyak kepala gitu, jadi kayak banyak keputusan. Terus kadang-kadang tuh gue kan kayak semacam yang sutradarain gitu, jadi tuh kadang tuh banyak yang nggak sesuai kemauan gue ngoceh, jadinya musuhan. Jadi mending gue marah-marah sama diri sendiri. Oh. Gak lebih gampang diatur. Either works atau nggak works, ya lu nyalain diri lu sendiri gitu. Iya, lu gimana sih gitu kan. Oh, iya. Oh benar juga ya, kalau banyak pala takutnya gontok lagi, berantem lagi. Akhirnya jadi dari temenan jadi nggak temenan. Jadi nggak temenan. Gitu. Ya. Emang suka banget kok sama dunia perdirektoran, perkontenan gitu-gitu. Dari dulu gue memang mimpi besar gue tuh pengen jadi aktor yang terkenal lah gitu lah. Oh gitu. Gue demen acting sih. Acting dan bikin skrip, bikin naskah gitu. Oh gitu. Emang basic kuliahnya apa, Bin? Saya nggak lulus kuliah. Manajemen. Oh manajemen. Tapi malah nggak ada misalnya kuliahnya nggak film, nggak apa gitu-gitu ya, Bin? Enggak sih. Menurut gue begitu-begitu juga semacam penting nggak penting sih. Kalau misalkan lu belajar sendiri kayak otodidak, cari-cari di YouTube juga banyak banget kan informasi sekarang gitu. Oh zaman sekarang. Tergantung lu mau ngulik apa enggak aja. Tinggal itu doang. Iya. Berarti untuk nyiapin satu konten itu makan waktu berapa lama? Lu bikin skripnya dengan lu sampaikan sebanyak itu retake nggak? Apa Kritik pasti. retake? Kalau misalkan gue bicara gue sehari-hari ngapain gitu ya. Dari bangun gue pasti bikin skrip dulu gitu. Bikin skrip itu kayak mungkin sekitar kalau lagi mandek banget idenya paling 2-3 jam gitu. Itu paling jadi 1-2 skrip gitu kan. 2-3 jam satu skrip Satu untuk skrip sketsa Instagram ya, kayak bilang ya. Habis itu gue lanjut syutingnya tergantung kalau misalkan yang kayak tadi tuh itu agak susah gitu karena gue mesti tektokan sama diri gue sendiri. Terus habis itu pas gue mesti review lagi, ini gue natural nggak nih aktingnya? Kalau nggak natural gue ulang lagi segala macam. Itu bisa kayak 3 jaman Terus juga. cara ngomongnya juga kan kayak beda banget kan. Merepet Bisa- gitu kan? Iya. Gue mesti sesuaiin sama persona, karakter yang gue lagi bikin itu di skrip itu. Habis itu gue lanjut lagi ngedit sampai subuh 3 jam Oh gitu. iya. Kakak ada konten plan nggak? Maksudnya sebulan kontennya itu ada berapa gitu? Gue biasa udah siapin buat sebulan sih. Sebulan ke depan jadi gue udah aman ada konten. Jadi kalau gue lagi sakit masuk rumah sakit gitu-gitu. Berarti aman. syuting lu tumpuk sehari atau seminggu gitu untuk nyetok. Seminggu udah pasti gue kayak ada jadwalnya lah gitu. Harus minimal bikin berapa, kalau kurang nggak bisa gitu. Harus, kalau lebih bagus. Oke, berarti lu nggak ada editor, nggak ada tim. Lu ada tim sekarang? Nggak ada, gue kerja sendiri. Sendiri? Semua sendiri. Itu kan pakai green screen segala kak. Iya. Kenapa nggak? Ya maksudnya ada yang membantu lah, paling nggak editor yang sesuai sama kepalamu gitu. Kalau menurut gue, kalau skrip itu gue udah pikirin kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau gue kasih Kalau orang skrip lain, nggak jokesnya mungkin. beda. Ya. Pasti. Shooting juga nggak mungkin, masih gue. Edit itu, gue takutnya tuh kalau misalnya gue udah ngajarin orang, dia udah tahu kayak sela-selanya gue ngedit, timing segala macam, dia berhenti, habis itu di hire sama orang lain, dia udah tahu ilmu gue semua. Oh, trust issue. Trust issue. Trust Gue issue, nggak gampang perfectionist percaya sama juga. orang gitu. Oh gitu. Capek banget dong, Vin. Capek sih, capek cuman seneng. Seneng Tetap ya? seneng, karena Happy ini ya? bener-bener kerjaan yang di passion gue banget. Tapi dengan load segitu banyak, kayaknya lu udah mulai butuh sih. Saya ada manajer satu sih, kebetulan istri saya. Oh. Jadi dia bagian deal-dealan sama brand.
Oh, berarti dia tahu semua deal-dealan lu ya? Tahu semua. Gue nggak megang uang sama sekali sampai sekarang. Mana sih kita tanya yang deal bank ya? Sama Iya. Jangan. Tapi maksudnya ada capeknya lah, ada jenuhnya dong. Kan setahun. Ada pasti. Setahun semua kok jalanin sendirian dengan load segitu banyak. Ada mentok-mentoknya nggak, Vin? Ada kayak nggak usah deh aku, gitu. aku ngelamar kerja aja deh. Oh enggak. Kalau capek iya, cuman kalau sampai kayak mau berhenti sih enggak. Karena gue demen banget bacain komentar-komentar followers gue. Jadi ketika Yang mereka positif maupun yang negatif? puji Tuhan sih yang negatif sangat tidak ada gitu, malah hampir tidak ada gitu. Jadi ketika orang-orang appreciate karya gue, terus apa yang mau gue sampaikan lewat konten tuh pesannya sampai, itu ngebayar semua effort yang gue udah lakuin. Oke. Oke, aku mau nanya dulu. Kan kalau konten creator itu mereka itu sangat memperhatikan engagement kan. Kakak Iya. pernah nggak misalnya kayak Duh, like-nya dikit lagi. nih. Oh iya, setiap hari stres. Iya. Jadi kadang tuh tiap jam gitu gue hitungin gitu followers gue naik berapa nih. Jadi tuh gue bisa tahu gitu kayak strategi apa yang harus gue lakuin lagi Kontennya harus gitu. diubah. Kan kalau lu kan misalnya kakak bahasnya kayak mertua-mertua, kalau sekarang kakak kayak ambil dari Universal. Current issue. ya current issue. Iya, yang current viral-viral. gossip. Mas kemarin. Karena kalau Nah, tapi kalau Karen gitu kan nggak bisa nyetok kita berarti, Vin. Gitu rame, fresh, Langsung. take dong, bikin. Iya, gue udah siapin kayak satu konten kalau ada yang viral itu gue langsung upload yang itu duluan. Jadi yang stok gue itu buat backingan aja kalau lagi ada emergency. ganjel-ganjel Gitu. aja. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi seru ya ternyata bikin konten. Emang trust issue tuh ada bangetnya gitu. Kayak gue bikin konten aja sama scriptwriter gue datang ini gue coret-coret lagi. Iya, Oh, karena iya, harus sesuai sama karakternya kita Harus kan. sesuai sama karakter kita sendiri. Nggak Apalagi bisa. kalau pacingnya cepet kayak lu kan. Buat durasi berapa kira rata-rata? 1 menitan lebih pasti. 1 menitan lebih. Tapi sorry nih, Ben, aku agak nanya agak pribadi dikit gitu. Maksudnya, dengan load kerjaanmu yang bangun, bikin skrip, take, tidur, ngerjain editing gitu. Maksudnya, kau jadi manusianya kapan? Gitu. Kau jadi mau jalan-jalan, Bener. mau ke Pull and Bear, Stadi Kenapa Paris, ke Pull and Bear? Sebut merek ya. Iya kan? Makan, Iya kan sop gitu. buntut Borobudur di TV3. Iya, maksudnya gitu. Kebetulan gue emang waktu rekreasi itu dikit banget kan, paling kayak mungkin sekitar 1-2 hari lah. Cuman balik lagi ketika konten gue works, engagementnya tinggi, terus di appreciate sama orang, itu udah salah satu bentuk rekreasi gue. Karena gue seneng gitu di situ. Diterima banyak orang hasil kerjamu tuh Iya, happy ya. Itu happy. Udah berapa lama Vin kayak gini-gini? Itu dari Januari tahun lalu sih. Dan lu sangat menikmati itu. Sangat menikmati. Oh. Growth-nya cepet banget loh kalau baru setahun tuh. Puji Tuhan. Iya sih ya. Iyalah. Istri ada ngomel nggak? Kayak, duh konten mulu nih. Oh iya, jam paling dia 3 suka kalau gue syuting kan di kamar gitu pakai green screen. Kadang dia suka teriak gitu di tengah-tengah gue syuting. Saya kesepian gitu. Ya udah, oh iya, saya harus berhenti Baru sekarang. dipanggilin badut sulam. Manggil warga, akhirnya manggil warga. Datengin truk Yoshinoya. Pura-pura ulang tahun. Kakak pernah ini nggak kayak collab sama tiktokers lain, kan biasanya tiktokers banyak circle-nya gitu Pernah. kan? Cuman gue nggak pernah mau collab kalau gue belum kenal sama orangnya gitu. Gue mau tahu dulu kayak lu kepribadiannya tuh asik nggak, apa segala macam. Gue nggak mau kayak sekedar pansos gitu dong, kayak nggak terlalu penting. Nggak mau dari kontennya aja ya, paling Iya. personal juga harus tahu ya. Biar Gua pengen kerjasamanya temenan enak gitu ya. sama Iya dia. benar. Terus kemarin ada sempat ramai postingan tentang konten recreate yang nggak pakai inspired. Iya. Nah coba kita lihat dulu videonya kayak Lihat apa. ini dia videonya waktu si peci merah menyingkirkan Jegel. Bukan itu. Kelvin. Oke. Gue mau bicara soal konten-konten kreator besar atau artis-artis besar yang suka recreate video orang tapi nggak naruh IB. Buat yang belum tahu, IB itu adalah inspired by. Jadi biasa ditaruh di caption IB.2 nama akun kreator aslinya. Bedain recreate dan ngikutin tren. Ketika video mereka viral hasil dari recreate video orang, netizen pada komen dong, ih lucu banget, kreatif banget kakak, naikin gaji tim kreatifnya. Lo tau mereka balas apa? Iya makasih. Ini bukan tentang gue, video gue gak ada yang ditiru. Bayangin kalau ini terjadi dan sudah terjadi sama konten kreator kecil yang engagementnya rendah. Mereka bikin konten untuk cari nafkah, hidupin bocah. Bukan cari eksis, tapi semua apresiasi, semua atensi malah diberikan ke oknum-oknum tersebut yang minim isi. Delusi! Memang konten-konten tersebut gak ada hak ciptanya, tapi satu pertanyaan gue. Apa lu bangga, bos? Menerima semua pujian dan exposure yang bukan hasil jeripaya lo. Biar masyarakat yang menilai. Anjay. Tapi it's very common kan, kalau misalnya di itu kan katanya Pak Amati, tiru, modifikasi. Tapi Iya. kalau di TikTok nggak gitu, kayak langsung di post aja persis gitu. Plek-plekan.
Banyak Makanya, artis juga yang Oh iya? niru. eranya tuh sekarang udah berubah. Gue sebenarnya agak miris gitu. Gue grow up-nya tuh di era Chandra Leo. Terus kalau lu tahu ada YouTuber namanya Niga Higa. Tahu. YouTuber luar. Aulion gitu-gitu. Iya, mereka tuh yang bener-bener tuh bikin semua tuh dari hasil jeripaya mereka gitu, mikir banget gitu sehingga kontennya tuh bener-bener original gitu. Nggak sekedar kayak lu bikin POV, lu lagi benci sama orang terus lu kayak cuman begini doang terus ada musik, apa yang lagi viral begitu doang, kayak menurut gua kurang usaha gitu. Effort, Iya, iya. kurang effort. Iya, iya. Apalagi bikin konten 1 detik. Ting, 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 naik kucing. Buka mobil mewah, 1 detik. 1 detik. Tapi kakak triggernya dari mana bikin video itu? Kan kakak bilang Berarti kan itu video keresahan, kan? Iya, tapi Iya. kan kakak nggak pernah ditiru kan sama orang. Kebetulan nggak pernah. Pernah sih dulu pernah. Cuman sekarang sih udah nggak pernah. Karena gue memang sengaja bikin video yang susah banget gitu biar orang nggak bisa tiru gitu. Tapi kalau awal keresahannya tuh sebenarnya gue udah sempat up di story gitu tentang keresahan ini. Cuman dari story itu jadi di DM sama follower gue. Kebetulan ada salah satu tuh follower gue content creator kecil gitu. Kontennya dia tuh ditiru plek-ketiplek sama satu selebgram lah. Gue bilangnya bukan content creator, selebgram lah. Telegram. Dan konten ini tuh bukan yang tipe konten yang punchline-nya cuma satu, tau gak sih? Lu tau gak yang kayak konten model, misalkan lu ditaro logam di jidat lu, ternyata yang lu gak gitu-gitu. ditaro gitu. Iya, Bukan sesimpel itu, dia bener-bener bikin skit yang lumayan pendek gitu durasinya. Ditiru, plek-ketiplek, komen-komen netizen di tempat itu selebgram kayak, ih kakak lucu banget, tim kreatornya kreatif banget. Terus gue kayak, enak gitu bacanya, Miris, ya. miris itu kayak apa sih maksudnya, dan dia up di story si konten creator kecil ini marah-marah segala macam, akhirnya gue di situ gue ke-trigger, jadi gue sekalian bikin lah. Ya. Oh, Reels. berarti bukannya sah-sah aja ya? Kalau plek-ketiplek nggak boleh juga ya? Maksudnya nggak etis gitu ya? Iya sebenarnya kayak Iya, kode etik sih. Kode etik Kode sih. etik sih. Sebenarnya sih Kayak- bisa aja. Kayak ini aja kayak ya itu bangga nggak bangga lah. Iya. Sebenarnya nggak ada ininya kan, Nggak ada hak cipta, nggak ada hak cipta apa-apa. gitu. Apalagi kalau udah ke publik gitu ya misalnya. Makanya gue bilang balik lagi masyarakat menilai gitu. Mereka bisa lihat sendiri ini konten kreator gimana, ini kualitasnya. Oh, oke. Itu bedanya selebgram sama konten kreator. Iya kali ya mungkin. Selebgram Kalau selebgram namanya siapa? kan- Namanya. Saya nggak mau sebut, ntar saya di Nggak teror. usah. Nggak usah. Sebenarnya Inisial. Nggak usah. Diam kok ya. Oh, iya. Kalau selebgram itu kan lebih kayak ke lu bikin reels tentang kayak daily life lu aja tuh view-nya banyak gitu. Karena orang tuh kepo mau tau hidup lu cantik, lu kaya gitu kan, lebih ke situ gitu. Iya. Oke, iya karena konten kreator ini beneran mikir banget. Iya. Kita tahu bahwa Untuk bikin Iya. untuk bikin jati dirinya aja sebagai konten kreator aja mikirnya banyak banget ya. Iya. Apalagi- Lu mau kayak gimana sih orang Iya. yang kayak gimana sih di konten lo gitu. apalagi kan. banyak banget kan konten kreator tuh banyak banget. Untuk bisa cari diferensiasi antara konten itu kan mikir juga kan. Iya. Apalagi dia sendirian ya, edit sendiri, nulis sendiri. Capek. Semua sendiri 10 jam. Ada brand-brand yang lo tolak gak? Banyak. Kenapa? Seperti Pampers anjing. Menurut saya nggak punya anjing ya. Iya. Biasanya tuh yang gue tolak tuh yang nggak sesuai sama terms and condition gue gitu. Yang kayak, Pembesar payudara. iya itu nggak mungkin. Pemutih Tapi kulit. mungkin sih gue terima kalau lagi butuh banget ya. Iya. Butuh banget lu tete lu gede. Lagi butuh uang maksudnya. Sorry. Kaget. Iya. Oh gitu. Berarti lu ada terms and condition sendiri. Lu nggak nerima politik nggak? Lebih ke ini sih, lebih ke rese menurut gue. Oke. Contoh misalkan kayak dia tuh maunya tuh produk dia tuh bener-bener ditampilin banget di awal, diiklanin banget. Yang menurut gue tuh sekarang udah gak works gitu. Masyarakat tuh lebih keambil artinya kalau lu taruh drama dulu di depan lucu, ntar iklannya tuh jadi lebih di respect gitu, lebih di Engagement. Lebih Iya. soft sell ya. Tapi memang beberapa brand suka yang hard sell banget gitu. Ada, Masih. tapi gue nggak terima kalau yang kayak gitu. Masih ada yang thumbnailnya mesti. Iya. Langsung itu mah iklan lah jatuhnya lah ya. Iya. Emang pasti lebih sedikit sih, likes dan engagementnya pasti lebih sedikit. Ya. Kecuali memang konten-konten yang kita bikin gitu. Iya. Orang jadi lebih ngelihat kitanya ya dibanding Iya, brandnya benar. ya. Kadang-kadang merasa rugi juga kita kan. Betul. Dealnya berapa nih dibikin konten? Kok banyak banget ya yang share ya gitu. Kadang-kadang kita. Ntar deh gue ngobrol sama si Deon lagi. Nggak usah, ada aman. Ada ini nggak? Ada bikin konten yang gue ngerasa, aduh bahaya nih, post nggak ya? Gitu-gitu. Ada gitu-gitu nggak? Kalau yang bahaya tuh biasanya tuh udah gue pikirin dulu matang-matang sebelum gue post. Jadi pasti gue post. Oh, pasti. Gue nggak bakal post konten yang menurut gue tuh abu-abu, yang kayak misalkan si A sama B berantem nih, habis itu
tapi tuh si A masih ada poin benernya, si B juga masih ada poin benar, ya itu gue nggak mau. Gue maunya yang bener-bener si B udah mampus ya gue bikin mampus kalian ya. Kalau valid lah ya. Kalau lu udah take berarti harus lu post tuh berarti. Udah pasti post. Nah, bagaimana menurut lo tentang konten kreator yang menghalalkan segala cara untuk like dan komen? Nah, untuk engagement. Contohnya gimana tuh? Contohnya memparodikan tokoh agama. Misal penderitaan orang dibecandain untuk sengaja. Iya, menurut gue ya berarti lu kreativitas lu ya cuman sampai situ levelnya gitu. Maksudnya sampai lu nggak bisa mikir hal lain untuk narik perhatian orang. Ya ibaratnya caper lah. Tapi kakak apa batasannya? Gue batasannya itu sih paling yang abu-abu itu. Jadi gue nggak bakal roasting orang yang masih ada nilai plusnya gitu. Kalau bener-bener kayak udah musuh masyarakat, gue roasting. Oh, berarti takutnya turns back ke lu gitu. Ngeri juga kan. Ternyata faktanya, ternyata faktanya belum sebegitunya. Bikin konten harus dipikirin, asal jangan asal like sama komen doang. Benar. Bentar, belum lengkap. Tolol. Lanjut aja. Berarti next mau apa lagi nih, Kelvin? Sebagai content creator, kadang-kadang ada orang pengen punya series YouTube, pengen bikin film pendek apa gitu. Apalagi kok suka banget sama hal kayak gini. Iya, mimpi besar gue sih gue kayak pengen bikin series di Netflix gitu contoh. Gitu. Amin. Jadi sutradara, jadi Amin. aktornya juga lah, kayak begitulah. Iya. Kakak ada YouTube nggak? Ada, tapi cuman ya repost aja. So kan beda ya kalau YouTube sama TikTok tuh. Kalau TikTok kan kayak YouTube durasinya panjang banget. Iya. Gue YouTube juga cuman uploadin shorts aja sih. Kalau buat bikin lagi udah gak ada waktu. Ya mirroring aja lah ya berarti ya. Mirroring aja. Berarti kalau TikTok tuh ini perputarannya lebih cepat gitu. iya. Makanya orang-orang follower TikTok apa banyak banget, Pak. Iya, TikTok lebih gampang. Berapa follower itu? 4,3. Ada yang 10-12 juta. Karena mereka buat nge-follow pun nggak terlalu rugi gitu. Iya. Karena cepat anyway yang keluar. Gimana sih algoritma gimana sih? Menurut gue sih masyarakatnya beda. Kalau menurut gue. Jadi tuh gue berasa banget marketnya TikTok sama Instagram beda. Contohnya misalkan gue upload di Instagram nih. Gue lebih banyak ketemu koneksi-koneksi mama tajir gitu, mama cindo tajir yang kayak gue ngefans sama lo gini-gini. Tapi sementara kalau di TikTok tuh lebih banyakan anak-anak kecil segala macam yang komennya tuh juga lu bisa bedain banget. Kalau di Instagram tuh bener-bener kayak komen manusia nyata tuh. Gue appreciate banget karya lu jenius dan segala macam bla bla bla. Kalau di TikTok lebih kayak first comment segala macam bla 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 yang lebih ke kelihatan itu anak kecil gitu. Iya. Jadi makanya kalau di TikTok itu viewersnya lebih banyak, naik followersnya juga lebih cepat karena mereka kayak lebih ringan tangan untuk follow. Untuk cepet-cepet gitu. Karena trafficnya juga cepat banget ya. Bener. Kalau TikTok follownya komennya gini. Willy Salim lagi live gitu. Iya. Sekarang. Dokter Richard lagi bagi-bagi. Iya, itu juga tuh. Dokter Richard lagi buka handphone. Bang, bagi HP dong, Bang. Aku udah follow kau gitu kan ya. Iya. Gua AFK lagi. Ang. Itu Itu apa? ketawa. Ketawa sekarang. Ketawa gitu? Ang. Ketawa gitu? Iya. Ranking lo? Ketawa sekarang. Ada tuh kemarin ang tiba-tiba ketawa. Avatar. Oke. Iya. Tapi emang beda ya di Instagram. Lu kalau enggak, jadi follow orang di Instagram, kalau lu enggak suka banget sama kontennya atau lu kenal banget baru lu follow kan? Iya. Atau enggak enak lah gitu. Ya lu follow back lah gitu. Kalau TikTok random aja udah. Sikat aja gitu. Sikat aja, Pak. Soalnya kalau Instagram kan lu kayak lebih kayak tujuannya untuk jadi kayak public figure banget gitu lah. Lebih serius gitu kayaknya kalau Instagram. Oh, framingnya lebih serius. Iya. Ya beda lagi tuh masyarakatnya. X juga beda lagi tuh masyarakat. X beda lagi. X lebih serius lagi sih. Lu percaya nggak bahwa tren itu bakal bergeser? Ya. Dan secepat apa kita nggak tahu. Karena kan semuanya sekarang serba cepat. Iya. Berubah taste-nya berubah cepat. Will you adapt with that atau lu akan tetap jalan dengan cara lu? Karena itu gue selalu bikin konten itu yang universal. Gue selalu bring up masalah-masalah real life, yang orang-orang relate, terus masalah yang lagi viral. Jadi itu gue emang akan selalu up to date sama beritanya gitu. Jadi yang tetap ada cuman persona gue aja, ciri khas gue aja. Bagaimana lu menanggapi hal-hal seperti tersebut lah ya. Menurut gue kalau kayak gitu sih ya semoga panjang ya. Iya. Orang akan melihat Kelvin di situ ya gitu ya. Saya kakak pernah nggak kayak di DM kayak boleh tolong take down nggak itunya sama orang yang kesindir, ngerasa kesindir. Pernah sih, soalnya netizen gue juga lumayan fanatik gitu. Jadinya kalau misalkan gue ngomong apa dia langsung setuju ya bakar langsung gitu. Tapi gue lagi kurangin itu banget sih, karena gue belajar banget tuh
istilahnya apa ya, doxing gitu. Oke. Gue misalkan ada satu haters nih, misalkan dari sekian ratus komen ada satu haters kan kadang hati lu kesel aja gitu ya, padahal cuma satu orang ya. Gue up di story ini orang, padahal ngomongnya udah kasar segala macam yang which is tuh emang pantas gitu gue up di story. Setelah gue up di story, nggak nyampe sejam, hilang, diserang sama netizen gue gitu. Dan itu ternyata nggak meninggalkan impresi yang baik gitu di hati gue ya. Kayak cuma bikin gue kayak, gue punya follower banyak, kayaknya harusnya tanggung jawab gue makin besar untuk influence orang. Itu kan secara nggak langsung influencer itu kan lu harus influence orang, inspirasi orang gitu. Apakah lu akan jadi orang yang kayak tai gitu ibarat kayak main kekuasaan di bidang sosmed ini pasti akan berbalik ke diri lu sendiri sih. Oh ya, kalau memang misalnya berarti langkah baiknya kalau ada orang yang nge-hate lu, ya bikin sesuatu supaya dia nggak nge-hate lagi sampai suka, itu baiknya kan. Daripada lu nge-up gitu ya untuk ayo serang ini guys gitu ya. Blok aja sih. Iya, blok dia aja agak seneng tau waktu lo up tuh agak seneng. Gitu ya. Gue diwaro akhirnya. Ternyata ya. Kayak contoh ada salah satu komen yang paling common sampai sekarang, walaupun sekarang udah jarang banget, kayak lu cewek apa cowok bang? Karena gue sering pakai rambut palsu. Gue agak kesel karena gue cowok tuh lah yang udah punya bini segala macem. Tapi tuh gue udah nggak mau lagi gitu untuk kayak up di story segala macam gini-gini, udah langsung blok aja gitu biar hidup gue kagak ribet gitu. Soalnya gue nggak merasa punya utang apa-apa untuk ngejelasin ke lu orientasi seksual gue tuh apa ke lu gitu. Hidup gue udah happy nggak tanpa lu gitu. Iya, biarin aja yang benar. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses terus Buat Kelvin. Thank you. Tetap kreatif, sekreatif itu ya. Luar biasa. Sehat-sehat, yang penting sehat-sehat. Yang penting sehat-sehat. Belanja lah. Belanja. Oh, dapat deal banyak, belanja. Iya. Tapi kan uangnya di istrinya. Ya kan? Saya. Ya tapi dapat lah. Dapat lah. Dah ngobrol dulu dah sama istrinya bagaimana pembagian uang. Sampai ketemu lagi di Talk Bye. Bye.